Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Muhammad Fajar dan rekan saya Natasha Putri Rahmadia akan membawakan presentasi di pertemuan 14 dengan judul Jasa-jasa non atestasi di mata kuliah Audit dan Assurance dengan dosen pengaku Bapak Dr. Apriwandi SE MSc AKCA. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan oleh KAP dibagi menjadi dua. Yang pertama menjadi dua kategori utama, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai auditor. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis-jenis jasa non-atestasi. Yang pertama ada penyusunan sistem aplikasi, yang kedua sistem informasi manajemen atau komputerisasi, yang ketiga penyusunan anggaran dan penyusunan sistem anggaran, yang keempat jasa konsultasi lainnya atau other consulting service di bidang sektor publik, yang kelima jasa perpajakan, yang keenam jasa lainnya, yang ketujuh review terhadap proyek atau studi kelayakan, yang kedelapan review atas laporan keuangan. Yang pertama, penyusunan sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah semua alat bantu manajemen yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, melaporkan, dan menafsirkan informasi mengenai transaksi perusahaan secara efektif dan efisien, agar dapat menjamin keamanan harta milik perusahaan serta dapat dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya yaitu satu, penilaian penyusunan fungsi-fungsi dalam organisasi perusahaan, yang kedua penyusunan sistem dan prosedur berbagai fungsi dalam organisasi perusahaan, yang ketiga penyusunan pedoman akuntansi umum atau general accounting manual, yang keempat penyusunan pedoman akuntansi biaya atau cost accounting manual, dan yang terakhir penyusunan pedoman klasifikasi rekening dan kode rekening. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau komputerisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen memadukan informasi yang tersedia pada suatu badan usaha baik swasta maupun pemerintah sedemikian rupa secara efektif dan efisien, sehingga memudahkan setiap tingkat manajerial untuk mengambil keputusan. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, setiap sistem aplikasi misalnya pembukuan yang akan dilengkapi dengan kebutuhan pemakai. Yang pertama user ID dan password atau sandi dengan level yang berbeda-beda. Yang kedua tabel yang sudah dibakukan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga validasi dan sistem editing. Yang keempat proses data dan pembuatan laporan keuangan. Dan yang terakhir petunjuk pengoperasian perangkat komputer atau hardware. Yang ketiga ada penyusunan anggaran dan penyusunan sistem anggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter, meliputi penyusunan anggaran perusahaan atau budget preparation. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan untuk kegiatan khusus. Yang ketiga, memfungsikan anggaran perusahaan sebagai alat pengendalian biaya atau budgetary control. Yang keempat adalah jasa konsultasi lainnya atau other consulting service di bidang sektor publik. Meliputi jasa-jasa yang diliputi adalah pertama jasa penyusunan produk keuangan daerah atau BLU atau BLUD dan BUMD. Yang kedua jasa pendampingan dan review bidang pengelolaan keuangan daerah atau BLU atau BLUD dan BUMD. Yang ketiga jasa moderator dan narasumber bimbingan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah atau BLU atau BLUD dan BUMD. Yang keempat jasa pemberian saran profesional atau advisory service.
Yang kelima, studi kelayakan usaha dan pengembangan usaha atau feasibility study dan business development. Dan yang terakhir, jasa penyediaan staf dan jasa informasi lainnya atau staff available service dan other information service. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Natasha. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada jasa perpajakan, di mana KAP akan memberikan jasa konsultasi perpajakan bagi wajib pajak perorangan maupun badan secara profesional dan proporsional dan akan memfasilitasi dengan konsultan pajak jika diperlukan. Meliputi 1. Membantu perusahaan untuk menyusun tax planning, yaitu merencanakan supaya perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan seefisien mungkin namun tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, membantu mengurus semua persoalan pajak mulai dari penyelesaian formulir-formulir sampai dengan penyusunan laporan yang diperlukan Ditjen Pajak. Yang ketiga, membantu penyiapan pengurusan restitusi pajak. Yang keempat, membantu penyelesaian permasalahan pajak lainnya. Yang keenam, terdapat jasa lainnya, yaitu 1. Perancangan merger meliputi audit laporan keuangan, pembuatan neraca, pendampingan proses perancangan merger, penyusunan manual sistem akuntansi dan keuangan setelah merger. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia. Yang ketiga, business planning dan jasa-jasa manajemen lainnya. Yang keempat, penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat review terhadap proyek atau studi kelayakan. Studi kelayakan adalah kegiatan analisis dan evaluasi terhadap suatu rencana, kegiatan atau proyek yang meliputi aspek-aspek organisasi dan manajemen pemasaran, teknis, keuangan, dan ekonomi dengan tujuan untuk dapat memberikan rekomendasi mengenai kelayakan suatu proyek. Hasil studi kelayakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan atau proyek dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Studi kelayakan pada umumnya diperlukan dalam rangka 1. Membangun suatu proyek baru atau perluasan proyek yang telah ada. 2. Memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. 3. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin investasi dari bank koordinasi penambahan modal, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA. Yang terakhir yaitu menilai proyek dari suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya, isi laporan review terhadap proyek. Yang pertama, terdapat pendahuluan yang berisikan penjelasan latar belakang dan tujuan proyek. Yang kedua, status sekarang, berisi penjelasan mengenai status proyek saat dilakukan audit. Yang ketiga, status proyek di masa yang akan datang. Yang keempat, isu-isu manajemen yang penting. Yang kelima, analisis resiko. Biasanya berisi penjelasan mengenai resiko-risiko yang ada dalam proyek serta dampaknya pada biaya, waktu, dan performansi proyek serta alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan resiko. Yang terakhir, terdapat keterbatasan dan asumsi, yang dimana berisikan penjelasan mengenai keterbatasan audit dan asumsi yang digunakan dalam mengaudit dan pembuatan laporan. Yang kedelapan, terdapat review atas laporan keuangan. Tujuan penugasan review atas laporan keuangan perusahaan non-publik adalah untuk melakukan prosedur pengajuan pertanyaan dan prosedur analitis yang menghasilkan dasar yang memadai bagi akuntan untuk memberi jaminan atau keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan basis komprehensif akuntansi lainnya. Prosedur-prosedur yang dilakukan akuntan terutama didasarkan pada pengajuan pertanyaan dan prosedur analisis yang biasanya memusatkan pada pemahaman tentang pertama, strategi perusahaan dengan mengajukan pertanyaan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rapat komisaris. Yang kedua, masalah-masalah keuangan dan akuntansi dari orang-orang yang memiliki wewenang. Yang ketiga, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perubahan aktivitas bisnis atau praktik akuntansi dan peristiwa kemudian.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.